Dia sudah tidak makan sirip pinang supaya karena gigi putih bagus. Tiap hari maki, tiap hari omong orang, tiap hari tipu. Itu yang mulut kotor. Yang andi orang tua. Mulut itu. Amin toh. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi siapa kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa dan terbatas dalam segala sesuatu. Sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan. Kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon. Semua kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Supaya firman-Mu mendapat tempat di dalam hidup kami. Yang akan bertumbuh dan berbuah. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Di kesempatan sukacita kita hari ini. Tema kita adalah bukan hanya bicara firman. Tapi lakukan firman. Bukan hanya bicara firman. Tapi lakukan firman. Saya ajak kita buka Alkitab. Injil Lukas pasal 11. Ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal 11. Ayat 27 sampai ayat yang ke-28 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Dia tidak buka Alkitab juga amin. Itu mulut tidak sejalan dengan tindakan. Amin kok? Oke. Kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 11. Ayat 27 dan ayat yang ke-28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Bukan hanya bicara firman, tetapi lakukan firman. Tadi waktu acara pembukaan, kami semua ada di atas dan kami dikasih burung apa tadi itu burung punama? Burung merpati masih ingkar janji kok tidak? Mulai pusing. Nah, waktu kasih burung merpati untuk kami lepas tanda acara mulai dibuka, saya ingat ini kami masih di Alor, saya masih melayani di Alor. Di gereja satu tempat saya singgah, ada satu burung beo yang jinak sekali. Saking jinaknya itu mereka tidak taruh di kandang, apa dia nama, sangkar ke apa itu yang tadi. Jadi kami duduk-duduk juga itu burung bisa jalan-jalan lewat kita gitu. Tapi karena dia ada di pastori, sangat dekat dengan gereja. Yang menarik adalah kan burung beo bisa ngomong toh. Maka kalau hari Minggu lonceng gereja bunyi, pas bunyi 3 teng teng teng. Kalau pendeta belum bicara, ini burung yang bilang. Teng teng teng, langsung burung bilang, pertolongan kita ialah. Karena dia tiap hari dia dengar pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ketika bunyi itu teng, dia juga bisa bicara pertolongan kita ialah. Saya punya kesimpulan itu sederhana saja. Ternyata kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga lebih kuat. 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Kalau hanya omong,
Nah, manusia itu lebih hebat dari burung beo atau burung beo lebih hebat dari manusia? Nah, kalau manusia benar-benar lebih hebat dari burung beo, maka kalau omong harus lakukan. Sama-sama harus apa? Lakukan. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Ini batu putih semua. Jemaat, pembacaan tadi itu sebenarnya berita yang paling familiar di telinga jemaat. Kenapa? Karena setiap kali jemaat ikut ibadah, lihat sini. Main lihat-lihat di sana supaya kenapa? Mau nonton motor, lihat sini. Ini pembacaan ini paling familiar di telinga dari jemaat. Kenapa? Jemaat yang rajin ibadah itu setiap kali habis firman pasti ini firman disampaikan. Oh, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan yang memelihara atau yang melakukan. Amin kok? Hafal atau tidak hafal itu kalimat? Sudah hafal betul-betul? Amin. Yes. Berarti sudah lakukan? Kenapa suara agak turun sedikit di belakang? Jadi orang sudah hafal, orang sudah mengerti, belum tentu lakukan. Kita punya bahasa paling baik malam hari ini adalah kalau hanya omong. 1, 2, 3. Kalau hanya omong, bisa bikin status. Nanti tandai beta boleh? Oke, kalau hanya omong. Nah, sebelum kita masuk pada teksnya dan sekaligus juga adalah tema kita, bukan hanya bicara firman tapi lakukan firman, saya ingin mengatakan begini. Pembacaan tadi itu berkaitan dengan satu pernyataan menarik, tetapi yang berbahagia itu menegaskan bahwa orang-orang yang mendengar firman, melakukan firman, berbahagia. Sama-sama berbahagia. Saudara bahagia? Yakin? Atau karena memang seomong begini jadi harus bahagia? Orang yang tidak bahagia menurut teks tadi adalah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Jadi kalau saudara tidak bahagia hari ini, kemungkinan besar saudara mendengar firman tapi saudara tidak lakukan. Saudara baca firman tapi saudara tidak lakukan. Bagaimana mau saudara bahagia? Oke, sebelum kita masuk, mari kita buka satu ayat dulu. Kita baca bersama-sama. Karena saya akan menjelaskan dari ayat ini, baru kita masuk tema dan pembacaan ini. Mari kita buka sama-sama. Mazmur 143 ayat 8. Cepat! Mazmur 143 ayat 8. Sudah dapat? Cepat! Mazmur 143 ayat 8. 1, 2, 3. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Jemaat! Tuhan izinkan kita hidup tiap hari ada berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Yakin? Selalu baru, selalu baru, selalu. Tapi saudara, banyak orang bilang kepada saya bahwa dia tidak tahu dan dia tidak dapat berkat hari ini. Dia merasa tidak ada berkat yang dia nikmati hari ini. Lalu dia punya persoalan di mana? Karena kadang-kadang kita rasa kita tidak diberkati hari ini. Persoalannya di mana? Pembacaan ini memberi pesan bahwa persoalannya adalah bagaimana orang memulai hari. Bagaimana orang memulai? Jemaat, pernah tidur? Tidur malam pernah? Bangun pagi bikin apa? Bangun pagi bikin apa? Berdosa. Bangun pagi buat apa? Saya mau kasih saudara, pembacaan ini bilang begini. Kalau saudara mau dapat berkat, ada 2 langkah yang harus dilakukan. Pertama adalah perdengarkanlah, dengar ulang kembali, hitung-hitung, ingat-ingatlah kasih setia Tuhan setiap hari. Ingat itu dulu. Bangun pagi harus ingat itu. Saya mau tanya, minggu lalu diberkati? Omong! Minggu lalu diberkati? 3 hari lalu diberkati? 2 hari lalu diberkati?
Kemarin diberkati. Kalau itu yang saudara ingat, itu yang saudara isi, itu yang saudara hafal, maka saudara akan punya keyakinan. Hari ini saudara diberkati. Hari ini saudara diberkati. Kalau sudah bisa hitung minggu, sudah bisa hitung hari, sudah bisa hitung. Jam 6 diberkati kok tidak. Jam 7 diberkati kok tidak. Jam 8 diberkati kok tidak. Persoalan kita saudara adalah banyak orang dia hitung berkat itu tiap bulan. Karena dia terima gaji tiap bulan maka dia pikir berkatnya tiap. Akhirnya pas terima gaji dia makan agak enak sedikit. CI. Kalau nanti mulai agak lama dari terima gaji bukan CI lagi. SOE. Mulai soe-soe sedikit. Jemaat. Karena itu perdengarkan hitung. Saya suka pakai kata hitung. Hitung itu bagus. Hitung itu penjelasan 2. 1. Berkat Tuhan mari. Saudara tidak tahu ini lagu. Nah kenapa suruh saya solo? 3, 4. Berkat Tuhan mari. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Apa? Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh Kalau saudara ingat-ingat, saudara hitung-hitung berkat Tuhan. Betul kita ini memang diberkati. Amin kok. Jemaat. Menghitung itu punya 2 pengertian. 1. Menghitung itu berarti coba teliti. Coba apa? Jemaat. Pernah sekolah SD? Atau masih SD? SD, ya, pernah disuruh menggambar bebas? Pernah? Lalu yang paling banyak kamu gambar apa? Peman? Di pemandangan itu ada apa? Ada yang pernah gambar gunung? Dia ujung tajam ke apa Dia ujung tajam sekali yang kamu gambar kok. Bisa-bisa balon pica di itu gunungan. Itu gunung tajam begini. Jemaat. Di sini ada yang orang timur. Tidak usah angkat tangan. Kalau kita pemuka sama semua mau angkat tangan supaya. Jemaat. Gunung yang terkenal di TTS namanya gunung. Pernah gambar Gunung Mutis? Siapa suruh tidak mau gambar? Gunung Mutis kita lihat dari jauh ke segitiga. Ada yang pernah pergi rapat-rapat ke Gunung Mutis? Pernah? Itu gunung memang segitiga begitu yang ujung tajam. Waktu saudara semakin teliti, saudara makin dekat, ternyata itu gunung bukan segitiga. Ada jurang, ada lembah, ada semacam-macam di situ. Menghitung berkat itu berarti makin meneliti. Bukan lihat dari jauh. Ada satu anak dan dia pun bapak, pas ada pesawat lewat. Pesawat pernah lihat? Pesawat apa? Pesawat terbang. Pernah lihat pesawat? Pesawat apa? Pesawat radio. Ada pesawat terbang lewat, ini anak dan dia pun bapak lihat, terus ini anak bilang begini, Bapak, pesawat pun kecil lah. Dia pun bapak bilang, besar. Kok itu kecil? Iya, karena engkau lihat dari jauh, dari bawah. Ini anak kayak apa kok? Dia menjadi kecil karena kita lihat dari. Tapi kalau misalnya itu pesawat turun di kita punya rumah kecil. Kecil. Kira-kira kita bisa keluar di Metro TV kok tidak? Jadi kalau makin teliti, makin dekat baru kita bilang, ternyata Tuhan kita besar. Itu berarti menghitung, berarti coba makin detail memeriksa. Ibu-ibu, nona-nona. Pernah foto kokasnya di Facebook. Orang komen bilang glowing. Itu karena lihat dari. Coba zoom. Coba makin dekat. Glowing. Lobang-lobang. Jadi makin dekat kita makin detail melihat berkat. Amin kok. Jemaat. Itu pertama, menghitung berarti apa? Meneliti. Yang kedua, menghitung berarti menjumlahkan. Sama-sama. Menghitung berarti menjumlahkan itu 1 tambah 1.
2 tambah 3. 6. Ini karena sekolah dari rumah ini. 1 tambah 1. 2 tambah 2. 2 kurang 1. 3. Ini hitung begini yang hitung salah berkat Tuhan ini. 1 tambah 1. 2 tambah 2. 3 tambah 3. 3 kurang 2. Tagae. Jemaat. Ini saya pernah tanya satu ibu. Ibu umur berapa? Dia bilang umur 40 tahun. Saya bilang, ibu, coba ibu hitung berkat-berkat Tuhan yang ibu pernah dapat dari usia 10 tahun sampai 40 tahun. Ibu ingat, woi Pak, itu saya lupa buang separuh. Terlalu banyak sampai lupa. Betul toh? Waktu habis khotbah itu pas kami pergi makan, di atas meja ada daging babi. Pernah lihat daging? Pernah lihat babi? Pernah lihat daging babi? Oh, beta juga. Waktu beta lihat ini daging babi di atas meja, tiba-tiba beta berpikir, coba beta jumlahkan. Jumlah daging babi yang pernah masuk di beta perut seumur hidup. Wih, waktu beta jumlahkan, coba jumlahkan. Wih, sampai umur 46 tahun ini beta yakin jumlah daging babi yang masuk di dalam beta perut mangkali lebih dari 3 kandang. Bukan dia pun kandang yang masuk ya, dia pun. Padahal beta tidak pernah piara daging babi. Tidak pernah piara, tapi makan bisa sampai berapa kandang? Itu baru daging babi. Belum susu, belum gula-gula, belum apa lagi. Nasi, belum apa lagi. Belum daun pepaya, daun ubi. Baru orang bilang, woi memang Tuhan memberkati kita. Betul kok tidak? Jemaat, ada yang pernah lihat uang 1 miliar? Ada yang memiliki uang 1 miliar? Menurut saudara uang 1 miliar besar atau kecil? Sedikit atau banyak? Orang susah. Kita kadang pikir uang 1 miliar itu terlalu besar. Tapi coba kita jumlahkan. Yang kita dapat 200, 100, 1 juta, 50. Coba hitung. Lebih kecil dari 1 miliar? Yang kita dapat itu seumur hidup lebih kecil dari 1 miliar? Omong! Lebih besar atau lebih kecil? Jadi 1 miliar menjadi kecil kan kalau kita hitung berkat Tuhan yang kita terima? Itu dia pun cara supaya kita bilang memang berkat Tuhan itu ada. Bangun pagi-pagi hitung berkat. Bukan bangun pagi-pagi pikir petugas koperasi datang kok tidak. Kalau hanya pikir, di sini juga pikir petugas koperasi. Dia yang harian atau mingguan. Hitung, itu pertama. Kedua, berkaitan dengan tema. Yang kedua dia bilang begini, tapi Tuhan, tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Sama-sama 1, 2, 3. Tunjukkanlah jalan yang dia sudah meyakini ada berkat Tuhan hari ini. Berkat itu ada di situ. Beta tunjuk begini dong tidak lihat, tapi motor lewat dong lihat. Berkat itu ada di situ. Sekarang kita bilang Tuhan, itu berkat ada di situ. Tapi tolong tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Karena tidak semua jalan benar untuk dapat itu berkat. Betul kok tidak? Tunjukkanlah. Contoh misalnya dia uang tinggal 20.000. Terus dia berdoa. Tuhan. Tolong berkati dulu karena uang tinggal. Pas dia doa habis amin, pas keluar ada yang kawan. Betaro kok. Terus dia tanya berapa? 20 saja. Terus dia bilang jangan sampai ini jawaban doa. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Tuhan ini uang tinggal 20.000 ini berkati dulu. Terus dia tidur. Waktu dia tidur, dia mimpi RT punya motor. Berarti besok dia cari RT punya yang dia hafal apa? Supaya dia mau isi apa? Jadi di sini ada yang biasa isi KP. Dia ada ikut ibadah.
Dia faham apa? Isi-isi KP hanya sipit. Gaya. Hei Tuhan, tunjukkanlah jalan yang harus ku. Contoh. Ini misalnya dia bangun pagi. Jangan langsung dulu. Geser, tunggu, jangan langsung lah. Ini jemaat. Saya mau kasih tahu saudara bahwa begini. Kadang-kadang kita tidak minta petunjuk. Ada satu ibu dan dia pun suami dan dua jalan-jalan kaki begini. Dapat lihat uang 2.000. Berapa? 2.000 pakai bahasa Indonesia bilang? Ya 2.000. Ada uang 2.000 terus ini ibu mau ambil begini. Dia pun suami bilang, mama jangan. Kok kenapa? Itu bukan kita punya. Tapi kan orang tidak lihat. Sekalipun orang tidak lihat. Itu bukan kita punya. Oh dia pun istri tidak jadi ambil. Lewat berapa ratus meter di sana ada uang 100.000. Sekarang dia pun istri tidak ambil. Dia yang mau ambil. Dia punya istri bilang, Bapak jangan. Kenapa? Itu bukan kita. Tapi dia pun suami bilang, kan tidak ada yang lihat. Dia punya istri bilang, sekalipun tidak ada yang lihat. Tadi kan papa bilang, walaupun orang tidak lihat, itu bukan. Terus dia pun suami, mama sabar dulu, sabar. Coba mama pikir baik-baik. Baru kita jalan sedikit segini Tuhan sudah izinkan 2 kali. Jangan sampai Tuhan punya maksud untuk kita. Sehingga lebih baik papa Nah ini bukan jalan yang harus ditempuh. Oke baik. Pertanyaan bagi pendeta adalah, pendeta. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Tuhan bilang, ini jalan yang harus ditempuh. Caranya gampang. Baca firman. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat. Bangun pagi itu baca firman, bukan foto. Foto belum sikat gigi juga foto. Bangun pagi apa? Tidak usah baca banyak-banyak juga baik. Coba baca 1 ayat. Misalnya itu ayat itu bilang begini. Hormatilah ayahmu dan. Petunjuknya jelas. Ini hari saya harus hormati orang tua. Oke, ini hari saya harus hormati orang tua. Bangun pagi langsung bilang, Bapak Mama. Bukan begitu toh. Anak-anak. Coba kasih tahu 2 cara. 1, menghormati orang tua itu seperti apa? Apa? Orang tua panggil menyaut. Menyaut bilang, woi. Menyaut bilang? Oke, kedua apa? Atau kamu tidak ada orang tua? Apa? Apa? Beta sondingan. Apa? Apa orang tua? Foto orang tua? Apa orang tua? Bantu? Bantu bikin susah? Oke, bantu bikin baik toh? Woi, bangun pagi baca firman, hormat orang tua. Orang tua panggil menyaut, bantu orang tua. Orang tua langsung pikir, aduh, bepu anak sudah berubah. Jangan sampai ini hari terakhir. Tidak. Waktu lihat anak berubah begini, orang tua bilang, aduh ini anak sudah berubah. Sudah mama, rumah tua kasih dia yang dapat sudah. Betul toh? Contoh, misalnya bangun pagi baca firman. Baca firman bilang begini. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi salam. Wih, pas kita ketemu satu om. Terus kita bilang, selamat pagi om. Selamat pagi. Om, ya. Om dari mana? Terus om bilang, beta dari tadi. Terus dong omong-omong ini om tanya. Beta ini asal Soe, adi dari mana? Beta juga Soe. Soe mana? Beta dari kampung Amnatun. Faham apa? Coba sebut satu faham dulu. Faham apa? Faham bana. Langsung bilang, ini om langsung bilang,
Lo kenal beta ku sonde. Belupu mama itu bipu adi. Weh, hei. Kira-kira kalau begitu berbahagia kok tidak? Jadi firman yang kita lakukan itu membuat kita bahagia. Pas kita bahagia bilang, saudara toh? Iya, 100.000 dong. Bahagia langsung hancur. Tapi dengan melakukan firman Tuhan itu bahagia. Amin toh? Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Caranya adalah baca firman. Jadi bangun pagi itu harus dengan benar. Ingat-ingat, hitung-hitung, minta Tuhan. Perdengarkan kembali kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Ada lanjutan dari Kidung Jemaat 14:3 tadi dia bilang begini. Bila kau memandang harta, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hei, kalau kamu lihat orang lain punya harta, jangan kalau kita ini kadang-kadang kalau hitung orang lain punya harta sampai lupa kita juga ada harta. Terlalu hitung orang lain pun berkat sampai lupa bahwa kita diberkati. Terlalu hitung orang lain pun persoalan sampai kita lupa kita pun persoalan juga penuh di kita pun muka ini. Betul kok tidak? Amin kok tidak? Lama-lama orang lain yang beli kulkas kita yang kedinginan di rumah. Lama-lama kita beku gara-gara orang lain pun berkat. Nah, itu hitung berkat Tuhan kita. Jelas sekarang. Orang kalau hidup dan melakukan firman Tuhan bahagia. Jadi bukan omong. Hari ini coba saudara pulang, lakukan. Pasti bahagia. Sebelum saya masuk di teks, saya mau kasih tahu. Satu hari ada orang tanya saya tentang Alkitab. Dia tanya terlalu banyak lah. Setiap kali saya jawab dia bilang, tapi. Saya jawab lagi, tapi. Saya jawab, tapi. Saya dalam hati manusia ini paham tapi mungkin. Tapi. Kemudian saya bilang, hei, saya kasih tahu kau. Coba engkau tidak usah banyak tanya. Coba engkau jangan percaya saya omong juga tidak apa. Tapi coba engkau lakukan apa yang Alkitab bilang. Coba engkau lakukan. Nanti engkau akan dapat jawaban sendiri. Woi, berapa waktu kemudian dia bilang, woi betul Pak Pendeta. Ternyata kita tanya-tanya terus itu sama kalau itu tidak. Belum ada yang tanya untuk sesuaikan jawaban dan dia punya jawaban. Itu nanti lebih repot lah. Dia tidak akan berbahagia, dia stres terus. Jadi ini bahan Alkitab ini, baca habis lakukan. Di sini kan ada dua. Supaya tahu saudara diberkati, bangun pagi, hitung berkat Tuhan. Yang kedua, tanya Tuhan apa yang harus saya tempuh. Caranya baca firman. Satu ayat dapat petunjuk ayat itu lakukan. Masa tidak diberkati? Baru saudara bilang, betul Tuhan. Tuhan. Ini kalau cara hitung berkat sama ke hitung bulanan ini. Itu yang nanti petugas koperasi. Hitung berkat. Baik. Jemaat. Mari kita lihat pembacaan tadi. Tuhan Yesus itu bicara bagus sekali. Dia omong enak sekali. Semua orang terpukau. Semua orang senang. Semua orang lihat, wih itu orang omong terlalu bagus. Satu ibu tidak bisa tahan dia punya emosi. Dia bilang, wih orang omong bagus begini. Anak berbahagialah ibu yang melahirkan engkau. Bisa melahirkan anak yang omong bagus begini. Nih itu ibu pasti senang memati. Wih, bahagialah susu yang daripadanya engkau minum itu. Wih, bahagia, kalau bahagia. Misalnya pendeta yang itu omong bagus. Misalnya. Orang tanya-tanya. Pak pendeta yang di Pumama tuh siapa? Ini beta Pumama. Coba mari, coba kita lihat dia pun foto. Aduh, mama pasti senang. Kira-kira begitu. Tapi saudara tahu Tuhan Yesus jawab, dia bilang apa? Tidak. Ibu, itu terlalu biasa. Yang lebih dari itu adalah yang berbahagia bukan sekedar ibu yang melahirkan itu anak. Tapi yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman dan memelihara firman itu. Kadang-kadang yang bikin kacau kita pun pemberitaan ini, kita pun keluarga sendiri, kita pun mama sendiri, kita pun bapak sendiri, kita pun istri sendiri, kita pun suami sendiri. Mulai merembet ini ipar sendiri, kakak sendiri, adik sendiri, tetangga sendiri. Kadang-kadang begitu. Habis dia jadi pendeta tempatkan di Alor sana. Aduh kakak pun jauh. Mau dekat mana? Coba kalau dekat mama. Nah mama jadi ketua sinode. Supaya bikin. Padahal dia yang pemalas dan tidak datang gereja. Jadi bukan soal kandungan yang melahirkan. Itu berkatnya lain.
Tapi yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman, mendengar yang Tuhan Yesus katakan, dan yang memelihara. Amin kok. Oke, mari kita merambat sedikit-sedikit. Dengar. Ada satu waktu dalam sebuah acara pembinaan persekutuan doa di Kefa. Orang bertanya kepada, waktu itu Pak Benjamin Lulu. Don't tanya begini. Dia bikin pernyataan dulu. Dia begini, ini pendeta gemi dong, ini khotbah. Sama ke dari atas mimbar kok hanya siram-siram air sah. Tidak tahu masuk kok tidak di itu botol-botol. Tidak tahu masuk kok tidak tahu. Separuh langsung tepuk tangan. Orang kalau khotbah itu macam yang ini. Macam kotong orang di persekutuan. Woi khotbah itu sama kayak ambil selangkot taruh memang di ini. Botol. Air masuk. Woi semua betul, betul. Terus waktu Pak Min kasih tanggapan beliau bilang begini. Betul. Pandita dan ini khotbah sama ke siram-siram. Saya tahu masuk kok tidak. Yang betul itu kalau kita taruh selang baru air masuk. Terus waktu lanjut bilang begini. Tapi kita tidak tahu air bersih kok air kotor. Masuk bagus. Tapi kalau air kotor bawa penyakit. Apa maksudnya? Memelihara firman dalam hidup berkaitan dengan air yang bersih, pengajaran yang benar. Melakukan firman harus dimulai dari pemahaman yang benar, bukan pemahaman yang salah. Kalau tidak itu air kotor yang masuk. Bagaimana sekarang pemahaman yang benar? Alkitab. Ada dua penjelasan penting tentang Alkitab. Secara cepat saya akan sampaikan. Satu, Alkitab itu punya kronologi. Kronologi Alkitab itu terdiri dari penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Seorang yang baca firman untuk paham dengan benar, dia mesti tahu dia baca ini dalam konteks mana. Penciptaan kok, kejatuhan kok, rencana penyelamatan Allah kok, kedatangan Yesus kok, janji untuk hidup yang kekal. Kenapa? Karena di dalamnya sepertinya kita temukan ada kalimat yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Contoh, ada kalimat bilang begini, hei, celaka engkau yang bangun pagi-pagi minum minuman keras. Ada ayat bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencernaanmu. Hanya kita pikir-pikir ini kira-kira yang mana ini? Lama-lama kita kutip menurut kita pun kebiasaan. Kronologi. Yang kedua, Alkitab itu berisi dua hal. Satu namanya informasi. Sama-sama 1, 2, 3. Satu namanya ajaran. Apa? Gereja Tuhan ini jadi rusak karena orang pakai informasi bikin jadi ajaran. Tuhan Yesus punya murid ada 12. Ada berapa? Itu informasi. Jadi nanti kalau ini rayon di sini besar, jadi dia punya penatua 13, tidak usah protes. Bilang, masa kok Tuhan Yesus pusat 12, lu pun 13. Lu lebih dari Tuhan Yesus. Ini Abraham pernah tipu kok tidak? Abraham pernah tipu kok tidak? Pernah. Dia kasih tahu dia punya istri. Nanti kalau masuk satu ke orang tanya, jangan kasih tahu bilang engkau saya pu istri, engkau saya pu saudara. Ini tipu kok tidak? Itu informasi, bukan ajaran. Dan sampai dia kalau bilang, lihat Bapak Abraham saja tipu. Padahal Bapak segala orang percaya. Berarti tipu untuk kebaikan itu. Salomo punya istri 700, gundik 300, 700 sampai 300. 600, 700 tambah 300, 1000. Bayangkan istri 1000, saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Paling selewat pada bilang, weh, nama siapa lagi? 1000. Kalau satu hari dia ada yang satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun berputar kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai tusuk pemilu berikut. Tapi itu informasi, bukan ajaran. Dan sampai tanggal dia mau kawin dua dia bilang, kenapa Salomo saya bisa 700?
Saya baru mau 2, kamu protes-protes lagi. Jadi pemahaman yang benar membuat kita bertindak dengan benar. Karena itu yang dimaksud dengan memelihara. Kan di sini ada yang piara ayam. 2 ekor ada. 5 ekor ada. Bagi dong. Pelihara itu kan supaya dia jadi yang baik toh. Betul kok tidak? Nah karena itu pemahaman mesti benar. Supaya tindakan benar. Saudara lihat, itu hal yang sudah terlalu apa? Ada yang tipis sekali sampai kita tidak bisa bedakan. Contoh, sebelum saya lanjut, saya akan bahas begini. Ajaran dalam Alkitab tuh, hendaklah, janganlah. Itu yang ikut. Informasi dong, sabar dulu. Ajarannya ini, informasinya. Makanya teliti dengan benar. Tapi yang kedua, saudara-saudara, saya juga ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa pelihara itu sesuatu yang penting sekali. Kan kita melihat, kita mengalami, kita juga merasakan. Mari, pelihara. Saya mau bilang kepada kita begini. Firman itu, waktu Yesus mengatakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan memelihara. Itu karena firman tinggal di dalam dia. Dan dia itu firman. Dia di dalam kita ini. Firman itu mesti ada di dalam kita. Tuhan Yesus itu mesti ada di dalam kita. Karena orang bisa bicara tentang Yesus tapi belum tentu Tuhan Yesus ada tinggal di dalam dia. Dia paham, dia tahu bahwa omong. Tapi Yesus tinggal di dalam dia, belum tentu. Yesus harus tinggal di dalam dia. Saudara kalau mau bertumbuh, Anda sekolah minggu ajar kita dengan sangat ringan. Baca kitab suci. Bisa sambil tepuk tangan. Ulang, 1, 2, 3. Baca kitab. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Kalau mau apa? Kalau mau apa? Begitu toh. Baca kitab suci, doa tiap hari, bertumbuh sudah kita hidup. Kita nih yang bikin dia terlalu rumit setengah mati. Akhirnya orang lebih banyak bertengkar tentang Alkitab, lupa untuk melakukan apa yang Alkitab omong. Kadang-kadang saudara buka media sosial tuh orang berkelahi soal Alkitab. Tapi dia tidak melakukan. Bahagia. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau saya mau tanya, jemaat. Pernah lihat pohon? Pohon mangga pernah? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang menutupkan paksa pohon mangga berbuah? Dia bawa parang kok ancam, pernah. Kita punya anak-anak pohon dong itu. Tanpa kita perintah dia akan bertumbuh. Tugas kita adalah jaga supaya dia bertumbuh dengan sehat. Tidak boleh ada rumput di sebelah-sebelah toh. Anak-anak dong kita pastikan mereka harus makan yang benar. Supaya dong badan agak naik sedikit. Berat 36. Karena kita kasih makan. Tanpa kita perintah dia bertumbuh. Tapi ini harus sehat. Tuhan mesti ada di dalam dia. Banyak orang bicara Tuhan di mulut. Tidak Tuhan tinggal di dalam dia. Saya suka bilang begini. Tuhan yang tinggal di dalam kita tuh. Dia mesti melekat. Apa? Melekat pakai bahasa Kupang bilang. Malengket. Berarti dia amalengket namanya. Dia apa? Kalau Tuhan melekat dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di dalam kita. Kita mau bikin apa-apa. Kan kita jaga-jaga. Contoh misalnya. Sebenarnya ini contoh biasa. Pernah diucapkan, saudara tahu. Suami istri itu kalau bertengkar, berkelahi. Di sekitar sini ada suami istri yang pernah bertengkar, berkelahi. Ada. Dong rumah ada dekat sini.
Suami istri bertengkar berkelahi, terus tiba-tiba pendeta sampai bilang begini, Shalom. Itu tak kujudan dua bahasa, tak kujudan dua bahasa. Aduh shalom Bapak, aduh shalom. Bapak mari, ini Mama. Mari teh, aduh Bapak, aduh. Baru pendeta saja dong subah baik. Apalagi kalau Tuhan yang tinggal di dalam dia toh. Kalau Tuhan melekat dengan dia, setiap kali dia terlalu marah, kau mau tampeleng dia pu istri, dia bilang, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak lu mati. Jadi, kalau Tuhan melekat dengan kita gitu, toh, ibu-ibu, di sini ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Oh saya kira SMP semua. Ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang tukang memaki. Ada di sini. Dia pakai baju warna. Ini ibu-ibu tuh kalau setiap kali dia terlalu marah mau memaki, dia bilang, untung baik Tuhan ada. Betul kok tidak? Bukan oto lewat kobel kok dia kaget memaki pas lihat orang, lihat pendeta dia, ampun. Ini hanya di mulut sabapa, di hati tidak. Omong kok. Alkitab bilang, apa yang keluar dari mulutmu gambaran dari isi hatimu. Amin kok. Akhirnya kan mulut bersih toh. Dia tidak makan sirip pinang supaya karena gigi suputi bagus. Tiap hari maki, tiap hari omong orang, tiap hari tipu. Itu yang mulut kotor. Yang andi orang tua. Mulut itu. Amin toh. Kan Tuhan ada dengan kita. Jemaat. Pernah kecil. Oh itu masih kecil. Om Pendeta Yandi ini dulu masih kecil. Om Pendeta kalau pas dom putar film di lapangan, tahu lapangan? Lapangan apa? Itu malam-malam jadi Om Pendeta pi, dari sore sepi. Supaya duduk paling, padahal lo hanya putar film KB dari BKKBN ini kok kita. Tapi kok dulu sudah biar kita pi nonton. Iya dulu ini layar tancap begini. Dia pempiringan besar begini. Pi nonton. Pulang jam-jam begini. Pi sore. Matahari baru mau. Pulang malam. Masih terang. Sudah. Baru harus lewat pohon beringin besar. Apakah yang Om Pendeta lakukan? Apa? Lari, mau lari ke mana? Dia pun jalan hanya satu. Anak-anak, yang Om Pendeta lakukan adalah menyanyi. Tidak mungkin menyanyi, dunia belum berakhir, tidak mungkin. Dulu juga itu lagu belum ada. Om Pendeta pun lagu andalan tuh dua pakai bahasa Indonesia bilang. Pakai bahasa Sabu bilang. Bahasa Rote bilang. Berapa? Pakai bahasa Timur bilang. Nua. Eteu. Dua. Lagu pertama. Ini kan pohon besar Sinto. Lagu pertama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan menyanyi lagu itu Om Pendeta tahu Tuhan ada di sini dalam nama Yesus. Jadi kalau Tuhan ada di dalam kita tuh lewat itu lagu pertama. Mau tahu lagu kedua? Siapa yang cipta? Lagu kedua kurang lebih sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang ia akan waktu. Itu dua lagu tuh membuat Om Pendeta yakin Tuhan ada di sini. Lewat itu pohon. Dalam perkembangannya aneh. Kota Sumajo begini. Lampu suteran-teran begini. Ini orang Kristen separuh. Lihat pohon. Dia bilang, Pak.
Dari dulu. Ada nona-nona dia. Supaya nakut lah dong sepakat pi doa. Ame sensor buang itu pohon. Pakai doa ini, pakai doa. Sensor buang itu pohon. Bulan Oktober begini baru panas kok dia mau meninggal. Hai kita ini maju kok mondor ini. Berdoa tiap hari, omong firman tiap hari, lihat pohon ini. Pohon apa tadi? Dia bilang ada. Wih Pak, lihat itu tak goyang. Ya memang pohon angin itu tak goyang. Di Kupang sini ada yang begitu. Di sekitar Manuk Tepen. Itu yang farm apa dong? Yang. Jadi, Tuhan tinggal di dalam kita. Ini baru kita bukan hanya omong firman. Jemaat! Om Pendeta ini orang Soe. Tahu Soe? Di mana? Ya di Soe itu. Mana Soe di Solo? Soe lo? Oh ya bisa juga. Bisa juga. Om Pendeta ini orang Soe. Kalau Om Pendeta cerita tentang Soe, percaya kok tidak? Kenapa percaya? Tapi kalau Om Pendeta orang Soe, tiap hari cerita tentang Surabaya. Percaya kok tidak? Kenapa tidak percaya? Apa yang Om Pendeta maksud? Ada kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan pendeta. Tiap hari bicara firman, tiap hari omong Tuhan. Sakit sedikit, pasti orang sebelah yang suanggi. Baru sakit sedikit, waktu di sebelah yang suanggi. Hai. Sakit perut. Oh ini pasti itu nenek bapak. Bapak jadi itu nenek begitu. Itu nenek begitu tuh bapak tua. Memang nenek tua. Jadi kita ini terlalu banyak omong firman sampai tidak jalankan itu. Kalau bicara firman begitu ya betul. Harus ikut. Bayangkan orang lihat sini. Lihat sini. Lihat sini. Pak, beta biar lihat di sana telinga pipa. Siapa bilang? Jemaat. Kadang-kadang kita omong firman tapi kita tidak lakukan. Kalau saudara belajar dari benih yang ditaburkan itu, ada benih yang di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman itu tapi tidak mengerti, datanglah si jahat merampas firman itu. Yang kedua dia bilang benih yang jatuh di tanah berbatu-batu adalah orang yang dengar firman itu dengan gembira tapi tidak bertahan, tidak berakar. Tahu tapi tidak lakukan firman. Dan banyak itu orang Kristen begitu. Jadi jangan hanya sekedar pemberita. Bukan sekedar pemberita. Tapi pelaku. Saya ingat, saya pas khotbah di gereja Anugerah. Ibu pendeta dengan dia punya grup menyanyi, saya punya anak perempuan dengan dia punya grup menyanyi. Pas ibu pendeta dong menyanyi habis, saya bilang, bagus juga. Ini yang orang tertawa toh. Saya kira hanya begitulah. Pas pulang rumah, anak Runa sudah pulang duluan. Doa habis konsistori, saya masuk rumah. Saya punya anak-anak dan bapak, tunggu. Kenapa? Kakak mau ngomong dengan bapak dulu. Kenapa? Bapak ini baru pemberita firman, belum pelaku. Kenapa pulang-pulang gereja omong papa begitu nak? Masa tadi mama bapak ini khotbah, orang mesti memperdengarkan dia pun suara. Karena ada orang yang tahu menyanyi tapi tidak menyanyi di gereja. Nanti kalau yang ketua sinode dan gubernur NTT akan beribadah di gereja sini itu yang solo dia, duet dia, paduan suara dia, vokal grup dia. Ini sekarang papa, ini mama dong menyanyi, bukannya memberi apresiasi tapi bahasanya itu bilang baik juga. Macam kayak olok itu. Jadi bapak ini hanya pemberita bukan pelaku. Aduh. Saya pikir-pikir masuk akal juga. Kadang-kadang kita ini omong saya yang bagus. Tapi tidak memberi apresiasi yang benar. Amin kok? Amin kok? Itu penting bagi kita. Berikut. Orang tentang firman. Kadang-kadang ini kita baca firman. Firman bilang begini.
Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dia baca ini, dia paham ini, mengerti ini. Tapi waktu dia melakukan dalam kehidupan sehari-hari, pengakuan dia bukan karena keselamatan itu kasih karunia. Pengakuan dia lebih kepada seolah-olah karena dia menjaga sekali dia punya kesucian dan kesalehan hidup, itu yang membuat dia pergi ke surga. Sudah tidak lagi sejalan dengan firman yang tadi yang bilang, kamu sebenarnya binasa tapi karena kasih karunia kamu selamat. Waktu dia aplikasikan itu firman, seolah-olah dengan dia bisa menjaga dirinya dia masuk surga bulat-bulat. Tidak berimbang. Tidak pas. Kesucian dan kesalahan hidup itu soal lain. Efek dari orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Jangan balik seolah-olah dia hidup karena begitu suci sampai dia layak untuk pergi ke surga. Dan juga kita salah. Karena itu saudara-saudara, firman tinggal di dalam kita itu memang begitu. Kalau tidak nanti akan banyak hakim-hakim di dunia ini. Dia hanya melecehkan orang. Bahkan ada hakim lain ini yang dia pucara lain. Ada kadang saya kan khotbah banyak di KPI begini toh, IP begini di mana-mana. Kadang-kadang kita khotbah habis ini. Sebentar turun ada yang korek saya yang begini, Bapak. Asli. Pas. Jadi saya tanya-tanya, saya temukan jawaban. Jawabannya ini. Misalnya dia tidak suka ini orang di rumah ini. Dia atur baik, kau bikin KPI dekatin orang perumah. Terus dia kasih masukan tema yang kira-kira pas dari itu orang. Dia tunggu kapan pendeta omong pas. Tadi sone berani keluar Bapak. Kita supaya tidak betul ini. Betul kok tidak? Firman itu kalau mau pakai dia yang benar. Bukan pakai begitu. Dia tidak mau. Padahal yang tetangga itu dia puipar. Bukan dia yang omong. Pakai kembali kami ini kau omong dia. Ini manusia dari mana dia ini? Di Kupang sini ada yang begitu. Ya saudara-saudara, firman yang kita pelihara itu harus firman yang betul-betul benar. Amin kok. Ada yang dia ikut firman. Firman bilang begini. Pembalasan itu hanya hak Tuhan. Pernah baca itu firman kok? Terus ada orang bikin jengkel dia ini. Orang bikin jengkel dia, tapi dia tidak balas. Kita tanya, woi. Tadi beterasi Tuhan tidak hargai betul. Betul Pak Pendeta. Kenapa tidak balas? Dia juga mengerti. Pak Pendeta, biar saja, biar. Beta serahkan saja Tuhan Pak Pendeta. Sebentar itu orang yang ngomong dia itu jalan tak salah turun tangga hampir jatuh dan airnya jatuh betul. Kaki dia langsung bilang, itu betul bilang. Jadi dia melibatkan Tuhan di dalamnya untuk dia pun, ini orang begini ini. Berhenti sudah. Supaya firman itu pada tempatnya. Yang kita omong itu harus sama dengan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sengaja pakai firman ini. Pakai firman. Untuk bicara hal-hal yang kita bilang membongkar kejahatan, membongkar. Padahal efeknya lebih buruk daripada kita tidak melakukan itu. Jadi hati-hati, pakai itu dengan benar. Pakai dengan benar. Misalnya saya pakai contoh supaya jangan pikir kita takut beromong. Tapi saya mau pakai contoh misalnya begini. Ada orang mati, tahu mati? Tahu mati kok tidak? Meninggal itu yang mati kok tidak? Ada orang mati. Terus ternyata dia pun kematian tidak wajar ini. Ada yang racun dia. Terus doa di pendeta Yandi lihat ame orang yang racun. Ternyata yang racun ini Om Adi. Terus saya cari ame orang, itu orang punya istri saya kasih tahu. Tahu kok tidak? Yang racun. Saya mau tanya saudara,
menurut saudara efeknya baik? Efeknya waktu kita kasih tahu itu orang, kemudian nanti itu yang mati hidup kembali. Karena itu kebijaksanaan itu penting. Kalau mau bicara itu orang. Kalau saudara meyakini bahwa itu dia, saudara mendapat bahwa itu dia. Bukan omong dengan korban. Pilih dia. Kalau tidak susah. Ini kalau kita tidak hati-hati, efek-efeknya yang akan merusak. Maksud kita baik, efeknya tidak baik. Jadi Tuhan minta kita saudara, pakai firman itu dengan bijaksana. Firman itu seperti pedang bermata dua. Dia iris ke depan tapi iris juga ke. Artinya bagi orang lain kita berani kutip firman, bagi diri sendiri juga kutip firman. Kadang-kadang kita terlalu gampang kutip firman untuk orang lain. Bagi diri kita tidak kutip. Jangan sampai habis saya khotbah separuh bilang, Pak, pas. Tadi khotbah tadi pas. Pas den dia Bapak. Yang lu tidak pas. Dan saya kalau firman datang itu dia serong begini baru dia lari. Gitu. Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Kalau saudara pergi cermin itu kan pertama hanya mau lihat kita pun muka, kita pun baju, celana, sepatu toh. Pertama lihat begini langsung. Lihat begini baru. Aduh. Ada kotoran di sini waktu udah lihat di cermin, angkat kau tidak? Atau bilang, bagus. Makin banyak bercermin, hidup kita makin rapi, makin bersih. Makin banyak bercermin, hidup makin rapi, makin bersih. Masa makin bercermin, dia udah lihat, kestinga. Biar nanti Bapak RT ambil saya ini. Makin bercermin itu makin bersih. Kalau pakai firman kok tidak bersih-bersih, tidak berubah juga. Tidak betul itu. Jemaat. Di cermin lebih banyak kita lihat siapa pun muka. Kita sendiri pun muka toh. Waktu kita pergi begini, lihat, aduh ini alis. Semacam kebohong kelapa. Ini kelapa apa? Ini kelapa sawit ini. Oh akhirnya kita perbaiki dia toh. Makin bercermin, hidup makin benar. Itu yang dia bilang, melakukan firman itu bahagia. Hidup makin baik, bahagia aku tidak. Tapi hati-hati, sama-sama nama kaca, tapi ada yang dia punya nama kaca spion. Kaca? Pernah lihat kaca spion? Lihat di mana? Motor di mana? Itu. Yang lewat atau yang parkir? Nah kenapa tadi lihat yang lewat? Di cermin itu kita lebih banyak lihat kita pudiri. Jadi kalau kita datang di cermin itu kan begini. Kalau di kaca spion lebih banyak lihat orang lain toh. Dia pun hadapan sama begini. Tapi cara lihatnya begini. Seolah-olah dia berdiri di kaca. Tapi dia lebih banyak lihat orang lain. Lihat orang lain. Saya tidak tahu kita ini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion. Dia tidak fokus pada dirinya, lebih fokus pada orang lain. Janganlah firman-Mu terang bagi jalan. Tahu ini lagu? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Kita dengar khotbah dulu. Pelita dan terang. Apa? 1, 2, 3. Pelita dan fungsi dari terang itu banyak. Salah satu adalah supaya melihat jalan yang benar. Jemaat, ini lampu ada terang kok tidak? Kalau jalan bisa lurus ikut ini yang lorong ini kok tidak? Tapi tiba-tiba lampu mati. Kira-kira ini kursi dong nanti aman?
terang itu membuat kita, oh ini jalan yang benar itu lewat sini. Betul toh? Dia tidak akan merusak apa-apa. Dia pakai firman itu bukan untuk merusak. Untuk lihat jalan yang benar. Atau kedua, terang. Terang lawannya, gelap pakai bahasa timur bilang, masa depan. Gelap pakai bahasa timur bilang, mes okan. Oke. Jemaat. Orang kalau tinggal di gelap. Orang kalau tinggal di gelap. Berabad-abad lamanya orang timur dari TTS itu suka omong bilang PKK. Tahu PKK? PKK lenanesa. Poe kalan-kalan. Raba sembarang. Karena tinggal di gelap itu dia cenderung Di sini ada yang anggota PKK. Makanya firman-Mu pelita bagi dan terang bagi jah. Di terang ini kan orang tidak mungkin raba sembarang toh. Di sini ada yang biasa raba sembarang. Kenapa lihat itu tuh? Begitu. Jemaat. Pernah lihat ini tower yang HP punya? Mana coba? Di sini ada kok tidak? Mana coba tunjuk. Tower HP dong itu yang signal pun. Ada kok sana di sini. Mana? Itu. Di mana lagi? Oh itu yang ada di sana. Biasa lampu warna? Ada yang mati hidup, ada yang diam-diam hidup. Hidup diam-diam toh. Kenapa itu butuh begitu? Terang itu untuk apa itu? Atau mercusuar pernah lihat? Di mana? Di OFSA. Di mana? Kan dia kasih petunjuk. Dia kasih tahu itu pilot dong. Tahu pilot? Itu dia bawa apa? Sepeda. Pilot itu sepeda. Pilot, ingat di sini ada besi yang dia pun tinggi 80 meter. Ingat kok, mendarat jangan di atas itu besi. Di pinggir landasan itu bandara itu kan ada lampu toh. Supaya kalau turun di jalan ini, jangan lu turun di sebelah. Kapal-kapal, perahu-perahu, ini lampu ada mati hidup. Di sini ada pulau. Dobon Solo jangan datang pelok ame ini pulau. Menunjuk jalan benar. Jadi kalau firman tinggal di dalam kita, kan hidup tambah hari tambah teratur. Bukan hidup tambah hari tambah rusak. Terakhir. Saya bicara firman dalam konteks. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan. Dan firman itu adalah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia di dalam diri. Itu bicara tentang kesatuan kita dengan Kristus. Banyak orang bisa bicara tentang Kristus. Tapi belum tentu menyatu dengan Kristus. Amin kok. Jemaat, siapa Presiden Republik Indonesia? Siapa? Kamu tahu dari? Tahu sendiri. Sendiri tahu. Presiden Republik Indonesia? Jokowi. Tahu dari mana? Pak, koran, televisi, radio. Saya baca dia punya buku biografi. Bahkan dia itu saya yang pilih dia. Oke. Berdasarkan pengetahuan itu, coba ini malam kita pergi ke Istana Negara. Dia terima kok tidak? Tapi kan kita sudah tahu tentang dia toh. Terima kok tidak? Bayangkan kalau saya sampai terus, kan belum ketemu dia, ketemu pas pampres. Terus itu pas pampres bilang, kau siapa? Saya menobek bapak. Dari Timur, datang untuk pulang.
Tapi kalau Jokowi punya istri dan anak, pergi ke Istana Negara, ditanya begitu oleh pasukan presiden. Kenapa saya ditanya dong tidak ditanya? Kenapa coba? Apa yang membedakan? Saya tahu tentang Jokowi tapi saya tidak ada hubungan dengan dia. Sementara dia punya istri anak, ada hubungan dengan dia. Betul kok tidak? Dan don tahu, ini Jokowi punya istri. Tahan dia. Banyak orang tahu dan bicara tentang Yesus yang adalah firman tapi tidak berhubungan dengan Yesus. Tidak ada hubungan dengan Yesus. Bagaya sama dengan Yesus. Sedikit-sedikit bilang, Yesus. Darah Yesus berkuasa. Yesus tolong. Itu. Jadi Yesus itu betul-betul yang kita mesti ada hubungan dulu. Betul kok tidak? Kita ini bukan pelaku, kan tidak ada hubungan akar mana. Hanya bohong-bohong. Sampai kapan saudara berdebat tentang Yesus? Tentang Yesus itu relasi, bukan perdebatan. Relasi dengan Yesus. Kita mau berdebat, saudara mau berdebat dan saya bilang, Pak Pendeta Yandi pu istri itu tidak cantik. Ya kok di mata saya kok dia cantik nah kemana? Mau bikin kemana kok saya bilang ikut, oh betul. Ini dia memang tidak cantik. Aduh, saya karena itu bisa nikah dengan dia karena Aduh, saya tidur nih betul tiba-tiba tua di sebelah kan itu yang saudara maksud. Relasi dengan Tuhan Yesus. Amin kok. Terakhir. Tadi setelah tapi saya rasa kita tambah lagi. Saya ini terlalu hebat. Khotbah sampai Anda langsung tidur semua. Hei, mama-mama, bapak-bapak, kalau ada anak tidak bisa tidur tolong cari Pak Pendeta. Boleh putar Pak Pendeta pohon manggali dong akan nyenyak sekali. Lihat. Ini sedikit lah dia pun bapak mama akan ikut. Memang, kalau ada yang susah tidur, kau insomnia begitu ada kah? Suruh ke gereja. Kemungkinan besar baru baca firman dia langsung. Ini yang mau firman tinggal di dalam kita yang baru buka langsung. Tapi kalau dorong nonton Ikatan Cinta, jadi yang tinggal di dong bukan firman, Ikatan Cinta. Sampai-sampai kalau itu nona mama bikin tak salah dia mau lempar di TV. Padahal kalau urusan habis itu TV dengan petugas dari koperasi. Mau lempar lagi. Aduh. Jemaat. Tolong jangan pakai firman untuk hal yang tidak benar. Ada satu orang ini dia mabok-mabok. Malam minggu begini. Dia pergi tidur di gereja. Karena sampai rumah kan kunci pintu toh. Dia pergi tidur di gereja. Pagi-pagi pendeta pergi mau ibadah. Lihat dia tidur situ. Hei pemabuk. Siapa suruh tidur di sini? Lu tidak tahu kalau sedikit lagi orang ibadah. Dia bangun, dia kucuk-kucuk mata, dia pendeta baru dia bilang, tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu berada dalam rumah Bapakku? Kita omong ini dia juga kutip firman kok dia. Kita ini sudah terlalu banyak main-main dengan firman. Jadi tolong kok firman itu pakai yang benar. Bisa kok? Supaya malas pergi gereja lah duduk mabok di situ baru pendeta buat apa? Perjamuan Bapak. Kalau makan puji apa? Pakai yang benar, jangan pakai sembarang-sembarang. Bisa kok? Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami pasti bahagia karena di dalam Tuhan. Karena firman-Mu tinggal di dalam kami. Buka hati semuanya untuk Tuhan. Biarkan Tuhan jamah kita satu persatu. Biar firman-Nya tinggal di dalam kita. Biarlah kita menikmati apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita mau kita bukan sekedar kata-kata, tetapi pelaku-pelaku firman. Engkau sangat baik Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar. Kami mau melakukan. Tapi kalau kami sendiri Tuhan pasti tidak bisa. Kami minta Tuhan tolong kami.
supaya kami dilayakkan melakukan kehendak-Mu. Kami akan pulang dan kami tahu, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang sakit saudara disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atasmu. Yang berduka cita ada penghiburan sejati dari Tuhan bagimu. Masa depan itu ada di dalam Tuhan, harapan tidak akan pernah hilang. Belajarlah kami dari firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami. Firman-Mu biar bertumbuh berbuah dalam hidup kami, dan kami rindu biar firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.